Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi, yaitu tentang domain dan range dari suatu fungsi komposisi. Ya, soalnya seperti tampak pada layar. Fx sama dengan akar kuadrat dari Pi per 3 dikurang X kuadrat dan Gx sama dengan sin X kuadrat. Jika H sama dengan G komposisi F, tentukan domain dan range dari H. Ya, pertama kita eksekusi dulu H-nya. Ya, Hx. Hx sama dengan G kurung Fx. Ya, dan ini boleh kita tuliskan menjadi sin Fx pangkat 2 ya. Fx pangkat 2. Nah, ini ya. Akar Pi per 3 minus X kuadrat. Nah, di sini tampak bahwa domain dari H itu bisa dicari dari ini ya. Jadi nilai yang ada di dalam akar ini harus positif atau nol ya. Negatif nggak boleh. Nah, jadi syaratnya adalah Pi per 3 min X kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan min 1, maka dapatlah X kuadrat min Pi per 3 lebih kecil sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, X ditambah akar Pi per 3. Ya, X dikurang akar Pi per 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ya. Terus pembuat nolnya adalah min akar Pi per 3. Dan pembuat nol yang lain adalah akar Pi per 3. Nah, sekarang coba kita tes dengan X sama dengan 0. Kita lihat tanda di yang di dalam ini ya, antara ini ya. Nah, masukkan 0, ke sini aja kita masukkan ya. 0 kuadrat dikurang Pi per 3. Nah, ini hasilnya adalah negatif. Nah, berarti ini tandanya negatif. Di sini positif. Ya, di sini positif ya. Nah, berarti penyelesaian untuk pertidaksamaan ini yang merupakan domain fungsinya adalah berarti yang ini. Ya, nah ini adalah domain dari fungsinya. Oke, ini kita hapus dulu. Ya, nah berarti dengan kata lain domain dari fungsi H dH ya sama dengan kumpulan nilai X sehingga min akar Pi per 3 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan akar Pi per 3. Nah, gitu. Boleh juga ditulis seperti ini. Min akar Pi per 3, akar Pi per 3. Nah, gitu ya. Ya, oke, domainnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke range. Nah, untuk mencari range-nya, kita lihat kembali fungsi yang ada dalam sini ya. Ya. Nah, kita misalkan TX. Ya, misalkan TX sama dengan akar Pi per 3 minus X kuadrat pangkat 2. Ya. Nah, yang artinya ini sama dengan Pi per 3 minus X kuadrat. Nah, kita akan cari
Daerah hasil dari ini ya. Daerah hasil ini merupakan input bagi ini ya. Input bagi si HX ya, sin-nya. Nah, sehingga HX-nya boleh kita tulis HX sama dengan sin TX begitu ya. Nah, jadi range dari si sin ini bisa kita cari dengan melihat range dari si TX. Nah, lihat TX ya. TX ini adalah fungsi kuadrat dengan domain ini ya, dengan domain ini. Bila digambar, ya, bila digambar, maka fungsi kuadrat yang ini untuk X sama dengan 0, nilainya adalah pi per 3. Untuk X sama dengan akar pi per 3, nilainya adalah 0. Begitu juga untuk min akar pi per 3, nilainya adalah 0. Nah, sehingga grafik dari TX adalah seperti ini. Iya. Nah, gitu ya. Ya, inilah grafik TX. Nah, berarti dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa TX yang paling kecil itu adalah 0. Ya, TX yang paling kecil adalah 0, sedangkan yang paling besar adalah pi per 3. Nah, sekarang bayangkan ini fungsi sin. Nah, fungsi sin, nah, seperti ini ya. Ini berarti TX, sumbu TX, ini adalah HX gitu ya. Ya, HX sama dengan sin TX itu grafiknya kita sudah tahu seperti ini. Ya, nah, ya. Tetapi tidak semua kita pakai. Kita pakai dari 0 sampai pi per 3. 0 sampai pi per 3. Nah, ini kan pi per 2 ya. Nah, pi per 3-nya kira-kira di sini ya. Ya, pi per 3. Nah, jadi yang akan dipakai adalah yang ini. Nah, gitu ya. Jadi untuk domain ini, maka nilai dari si sin TX-nya, sin TX, sin TX. Intervalnya adalah sin pi per 3. Nah, begitu. Yang ini sin 0. Nah, ini 0 lebih kecil sama dengan, nah ini jadi HX. Ini setengah akar 3 ya. Nah, ini pada saat dia pi per 3 nilainya adalah setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Nah, berarti HX-nya ini dia punya range dari 0 sampai sepertiga akar 3. Nah, baik, jadi kita bisa tulis bahwa range dari H-nya sama dengan bilangan real dari 0 sampai dengan setengah akar 3. Ya, baik, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum jelas silakan bertanya. Yang belum subscribe, aktifkan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Ya, bila adik-adik ingin belajar fungsi komposisi dan inverse lebih banyak, adik-adik bisa masuk ke playlist fungsi komposisi dan inverse. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.